Halo pemirsa Women's Talk. Nah, saat ini saya sebenarnya lagi cari-cari barang nih pemirsa. Jadi keponakan saya itu kan senang banget nih ya diajak main prosotan, diajak main trampolin. Tapi nggak mungkin dong tiap hari main terus keluar. Dan kemudian katanya sih ada solusi, one stop solution, di mana saat ini itu kalau mau beli mainan tuh nggak harus beli. Tapi ternyata bisa juga ada jasa sewanya. Nah, penasaran seperti apa? Saya juga mau tanya-tanya nih, ada perlengkapan apa aja untuk kebutuhan seorang ibu dan juga kebutuhan untuk anak-anak bermain. Nah, penasaran seperti apa? Ikutin selengkapnya dalam Women's Talk. Usaha penyewaan perlengkapan bayi dan mainan anak dapat menjadi peluang bisnis dalam meraup untung, mengingat penggunaan perlengkapan bayi tidak lagi digunakan saat sang bayi tumbuh besar. Hal ini cocok bagi para orang tua yang ingin memiliki perlengkapan bayi yang berkualitas namun tidak memiliki anggaran untuk membeli perlengkapan bayi baru. Menyewa menjadi satu jalan keluar yang menjawab keinginan pasar. Salah satunya ialah Baby Stuff Rain yang merupakan platform rental perlengkapan bayi dan mainan anak yang bertujuan membantu para orang tua agar dapat memberikan fasilitas terbaik untuk menemani tumbuh kembang anak. Mulai beroperasi pada 2017, kini Baby Stuff Rain telah mengelola ratusan barang perlengkapan bayi dan mainan anak. Lantas bagaimana strategi Baby Stuff Rain dalam memaksimalkan pertumbuhan bisnis penyewaan perlengkapan bayi di Indonesia? Simak perbincangannya bersama CEO dan founder Baby Stuff Rain, Firda Utami Intania, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk, saya sudah berada bersama dengan Mbak Firda Utami, CEO dari Baby Stuff Rain. Nah, Mbak Firda mungkin boleh dikenalin dulu nih, sebenarnya ada banyak mainan dan juga kebutuhan untuk si kecil gitu ya. Sebenarnya ini produk-produk apa sih Mbak? Ini produk-produk yang Baby Stuff Rain sewain. Kalau bisa dilihat dari sana ada kebutuhan traveling di car seat. Di sini ada kebutuhan newborn di pompa ASI. Ini juga kebutuhan newborn, ada boncer. Dan ini ada mainan untuk si kecil. Ini ada ride on. Jadi bisa kayak mobil-mobilan gitu. Sebenarnya ini buat usia berapa sampai berapa nih Mbak kalau lihat keperluannya ya. Untuk Baby Stuff Rain sendiri mostly mengcover 0 sampai 2 tahun untuk perlengkapan bayinya. Dan kita juga ada mainan anak yang bisa disewain sampai umur 5 tahun. Sampai umur 5 tahun ya Mbak ya. Padahal kayaknya saya masih muat loh masuk sini. Mungkin kepalanya aja mentok ya, tapi sebenarnya masih muat. Nah, jadi berarti sebetulnya Baby Stuff Rain ini adalah mempersiapkan ataupun menghadirkan kebutuhan-kebutuhan dari anak lahir sampai dia udah grown up sampai umur 5 tahun ya, baik dari kebutuhan. Nah, ini kebutuhan untuk ibu juga sebenarnya Mbak ya? Kebutuhan ibu. Jadi kita juga nyediain mommy needs yang bisa mensupport kebutuhan bunda menemani tumbuh kembang anak gitu. Nah, sebetulnya Baby Stuff Rain sendiri ini tuh usaha di bidang apa sih Mbak, biar pemirsa Women's Talk lebih familiar lagi gitu ya. Menyewakan keperluan untuk si kecil itu prosesnya seperti apa begitu dan semudah apa bisa diakses oleh konsumen? Baby Stuff Rain ini adalah rental perlengkapan bayi dan juga mainan anak yang tujuannya untuk menemani dan memaksimalkan tumbuh kembang si kecil. Nah, Baby Stuff Rain ini kita ada di platform website juga dan juga mostly kita ada di Instagram dan TikTok. Instagram dan TikTok. Nah, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Firda kan sebelumnya. Jadi Baby Stuff Rain ini kan dari tahun 2017 ya Mbak ya? Iya, betul. Untuk ukuran usaha yang belum se-familiar dan trending itu mungkin di sosmed ya. Saya sangat appreciate gitu ya, bisa bertahan cukup lama, berarti hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun. Nah, inspirasinya apa sih Mbak ketika mendirikan di tahun 2017 itu? Inspirasinya itu ada 2. Yang pertama itu saya waktu itu ketika anak saya yang pertama Kenneth umur 1 tahun, itu saya mau traveling ke Singapura. Saat itu saya bingung banget, strollernya yang saya punya itu nggak bisa cabin dan nggak bisa suitable untuk dibawa jalan-jalan. Kayak gitu, stroller biasanya kita udah secara emosional beli stroller newborn itu adalah yang biasanya tuh dia bisa hadap depan dan besar gitu kan dengan supaya nyaman. Nah, tapi saat itu saya butuh cabin itu hanya untuk traveling aja kayak gitu. Nah, saya kesulitan dan saat itu saya tinggal di Purwakarta. Yang pertama, untuk beli barang pun sulit di sana karena tinggal di daerah, untuk sewa pun nggak ada kayak gitu. Nah, akhirnya saya berpikir, wah ada kebutuhan nih di sini. Nah, yang kedua itu
menjelang anak saya umur 2 tahun, Iya. itu sekitar 2017 juga, barang saya tuh numpuk banget gitu kan, karena saya benar-benar semangat banget menuhi tumbuh kembang anak, ternyata numpuk banget. Betul. Nah dari situ saya berpikir kenapa enggak kalau barang-barang ini juga bermanfaat untuk Iya. bunda-bunda lainnya, Betul, untuk betul, memaksimalkan betul. tumbuh kembang anak. Betul. Gitu. Mungkin awalnya kepikiran dari saya pinjemin atau saya kasih aja ke temen Iya, ya, tapi ternyata iya. kebutuhan untuk minjem dan dan ternyata memiliki produk-produknya itu banyak banget ya. Banyak banget, dan Betul, ternyata kan betul. juga nggak murah gitu dan nggak mudah juga gitu. Sih, menarik sekali ya. Nah berarti untuk Baby Stuff Friends ini sendiri pertama kali kan di Purwakarta ya Mbak? Iya. Nah sekarang udah ada di mana aja nih? Nah, sekarang dari 2013 kita nambah 2 cabang sekaligus di Bekasi dan juga Bandung. Iya, Bekasi dan juga Bandung. Iya. Oke, nah berarti untuk pemirsa Women's Talk nih yang mau tahu lebih lanjut, kalau misalnya saya tinggalnya nggak di Bekasi, nggak di Bandung ataupun Purwakarta, nah ini masih bisa nggak Mbak pinjam produk-produk di Baby Stuff Friend? Nah, untuk saat ini belum bisa kalau di luar kota, tapi kita memang lagi develop untuk bisa Oke. meng-cover seluruh Oke. area. Berarti gitu. next targetnya akan Iya. diusahakan nantinya bisa untuk Iya cover betul, berbagai karena area. demand Mbak, ya? udah mulai banyak juga dari kota-kota lain. Kita juga kayak, karena kita ini benar-benar berawal dari keresahan aku Iya, sendiri. benar. Jadi aku ngerasa kayak sedih banget kalau nggak bisa menuhin permintaan-permintaan bunda-bunda gitu. Iya, Jadi makanya betul. kita akan sedang berprogres ke sana gitu. Oke. Nah untuk Baby Stuff Friend sendiri, ini kan produknya macam-macam banget ya Mbak. Untuk produk ibu yang mungkin baru melahirkan gitu. Nah kebutuhan apa aja sih sebetulnya yang biasanya mereka butuhkan dan mungkin produk-produk tertentu yang nantinya nggak akan terpakai secara long term gitu, Iya. sehingga lebih akan efisien ketika meminjam daripada membeli. Gitu. Oke, misalnya Baby Plus dari sejak dalam kandungan aja tuh seorang bunda tuh udah butuhin Baby Plus. Nah itu tuh dia tuh hanya ngebutuhin 5 bulan aja, karena dia cuman baru bisa dipakai dari umur sekitar kehamilan 4 bulan, 5 Betul. bulan. Iya. Sedangkan kehamilan 9 bulan. Nah, itu lebih efisien ketika sewa dibandingin harga beli. Oke. Nah, dari situ aja tuh udah efektif banget untuk lebih baik sewa. Iya. Nah, untuk pompa ASI sendiri efektifnya itu karena ketika ibu baru nih, kadang aduh cocok nggak ya pompa ASI yang mana gitu. Iya, iya. Kalau beli semuanya Karena untuk mungkin trial and dicoba, error juga iya. kan, betul. Kalau beli semuanya untuk dicoba itu pasti cost-nya tuh gede banget. Makanya sewa dulu aja Iya. beberapa, habis itu tentuin pilihan yang cocok, baru kemudian membeli untuk dipakai proses menyusui selama 2 tahun. Oke, menarik. Gitu. Nah, kalau misalnya bicara soal kebutuhan ibu ketika baru melahirkan tadi udah. Nah, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan mainan anak itu Iya. variasinya nih seperti apa aja nih, Mbak? Oke, kalau untuk mainan anak kita ada perosotan, ada juga trampolin, dan kita juga support untuk mainan-mainan edukasi juga untuk dari 1 tahun sampai 5 tahun itu kita ada kayak gitu. Wah, Karena kan dari 1 tahun sampai 5 tahun itu kayak kebutuhan sensori, motori itu Iya, kan iya. benar-benar butuh dilatih maksimal kan, Iya, karena itu betul. perkembangan pesat anak itu dari 0 sampai 5 tahun. Betul. Wah, si Baby Stuff Friend ini artinya berarti nggak hanya memperlengkapi kebutuhan anak dan ibu yang baru melahirkan, tapi saya jadi kebayang nih Mbak, kalau misalnya wanita karir yang mungkin mereka masih punya banyak waktu sih, mungkin sore ke malam ya, tapi kadang-kadang kan pagi sampai siang dan sore mungkin kepikiran ya kalau anak main di rumah sama yang jaga, Iya. main apa, terus Bener. kemudian juga ketika anak mungkin punya demand ingin dibawa keluar atau apa, akhirnya bisa terpenuhi hanya dengan mainan-mainan Iya, di rumah ya betul, sebetulnya betul, gitu. betul sekali. Nah, mainan-mainan yang disediakan oleh Baby Stuff Friend ini tadi kalau kayak perosotan, ada trampolin juga itu ya, Trampolin Mbak. juga. Nah, itu sebetulnya sebesar apa sih gitu dan mudah nggak sih untuk kemudian kalau orang mau sewa gitu? Iya, itu mudah banget. Jadi kita untuk dari sewa aja kita udah kasih cara pasangnya juga, tutorial cara pasangnya. Oke. Kita pandu, bahkan kita bisa pandu via video call kayak gitu untuk cara pemasangannya. Iya. Dan semuanya mudah. Memang kita sediakannya indoor mainan. Kayak Indoor gitu. mainan ya, Iya. oke. Nah aku pengen explore dan tanyain lebih lanjut nih sebetulnya model bisnis dan juga strategi pengembangan Baby Stuff Friend dari tahun ke tahun ini seperti apa, tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Dan pemirsa Women's Talk, saksikan selengkapnya usai jeda.
Dan pemirsa Women's Talk, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya di sini masih bersama dengan si founder ya dari Baby Stuff Friend, Mbak Firda Utami. Nah Mbak Firda, tadi kan kita udah ngobrol ya, Baby Stuff Friend ini dari berkembang pertama kali di Purwakarta, kemudian ada di Bekasi dan ada di Bandung juga. Nah sebetulnya untuk jasa penyewaan perlengkapan anak ini dilakukan lewat online atau offline nih Mbak sebetulnya? Ya, kita mostly dilakukan secara online melalui Instagram dan juga website, dan juga sekarang kita udah merambah juga ke TikTok. Jadi semua order dilakukan melalui online. Tapi 10% kita bisa visit ke gudang. Jadi buat moms yang mungkin penasaran sama bentuk aslinya, bener, atau mungkin mau ajak si kecilnya untuk cobain dulu, iya, senang atau enggak bisa ya Mbak ya? Iya. Nah, Baby Stuff Friend ini kan dari tahun ke tahun ya Mbak ya, dari 2017 pertama kali dengan menggunakan marketing melalui Instagram gitu ya. Nah, sampai ada tahun ini gitu, kelihatannya apakah strategi marketing melalui sosmed untuk jasa penyediaan sewa peralatan anak ini menurut Mbak efektif nih memang melalui sosial media gitu? Efektif banget untuk spread pakai sosmed, terutama kan untuk segmen marketnya sendiri memang bunda-bunda yang menggunakan sosmed dan bunda-bunda yang cukup produktif, jadi memang benar-benar efektif menggunakan sosmed gitu. Oke, berarti artinya kebanyakan yang menggunakan jasa dari Baby Stuff Friend ini apakah ibu muda atau sebenarnya ibu-ibu yang mungkin udah punya anak banyak juga ternyata sebenarnya masih familiar gitu? Nah, untuk segmen marketnya memang kita ke ibu muda untuk new customer-nya. Setelah itu kebanyakan itu dia pasti kalau udah puas sama jasa kita, dia pasti retention untuk sewa lagi ke anak kedua, anak ketiga gitu. Dia bakal sewa lagi di Baby Stuff Friend. Nah, untuk syarat ketentuannya ketika moms ini mau nyewa gitu ya Mbak, ada apa aja sih? Nah, untuk syaratnya kita gampang, hanya cukup lampirin foto KTP aja dan isi data, itu udah bisa langsung sewa di Baby Stuff Friend. Oke, segampang itu ya? Iya, dan kita nggak ada deposit juga untuk sewanya. Oke. Nah, untuk range harga penyewaannya ini sendiri gitu, affordable nggak sih buat rentang waktu berapa lama juga nih Mbak gitu? Harganya sendiri affordable, kita mulai dari 100.000 sampai yang paling mahal kita 600.000 per bulan. Tapi barang-barangnya tuh bisa disewa dari 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan kayak gitu. Dan banyak juga mami yang memang masih membutuhkan itu bisa perpanjangan sampai dengan 3 bulan biasanya gitu. Wow, mungkin ada juga kali ya yang ternyata biasanya 1 bulan ya Mbak ya kalau untuk mainan anak ya. Ternyata anaknya senang, jadi akhirnya di-extend terus ya? Iya, atau bahkan sebenarnya Baby Stuff Friend ini kasih manfaat supaya anaknya tuh ketika bosen ganti lagi mainan. Jadi setiap bulan tuh dia bisa ganti terus mainan kayak gitu. Kita udah banyak banget customer yang ngelakuin kayak gitu. Nah, memang selain mainan ini kan memang kebutuhan anak-anak gitu ya Mbak. Tapi saya sih percaya mainan itu selain memang kebutuhan untuk bermain anak-anak, tapi juga memang support education juga sebenarnya buat mereka gitu. Apalagi kan tantangan saat ini gitu ya, bunda-bunda tuh bersaing sama gadget kan, kayak gitu. Betul. Kalau misalnya mainannya dia bosen, dia akan lari lagi ke gadget gitu. Jadi dengan adanya rental perlengkapan bayi ini, jadi memberikan kemudahan ke bunda-bunda untuk kasih aja mainan gitu, maksudnya kayak gitu, karena kan benar-benar ngelatih motorik, sensorik. Itu juga kan salah satu tantangan buat bunda-bunda zaman sekarang gitu kan. Kadang keluhannya kekurangan motorik, kekurangan sensori gitu karena terpapar gadget terus. Betul. Tapi ada jenis-jenis mainan tertentu nggak Mbak yang memang sangat membantu orang tua untuk parenting terhadap anak gitu misalnya? Untuk Parenting terhadap anak, kita ada busy board kayak gitu. Kita juga ada untuk yang pretend play, kita ada yang masak-masakan kayak gitu. Itu juga baik banget buat anak kayak gitu. Untuk 6 sampai 12 bulan juga ada mainan-mainan yang memang ngebantu motoriknya untuk bisa belajar jalan kayak gitu. Menstimulasi untuk belajar jalan. Itu mainan yang kayak gimana tuh Mbak? Nah, untuk 6 sampai 12 bulan sendiri, ini juga banyak bunda yang belum tahu kalau banyak banget yang bisa menstimulasi belajar jalan. Dari mulai anak loncat-loncat itu kayak butuh jampero. Kita ada juga jampero. Terus saat belajar jalan kan anak biasanya nggak langsung jalan, dia berdiri dulu, belajar langkah dulu. Itu kita punya yang namanya Around We Go.
Sampai akhirnya dia setelah siap berjalan kita ada push walker. Nah itu ngebantu banget dalam waktu 6-12 bulan ini sangat singkat, dengan beberapa mainan itu bisa menstimulasi. Oke, menarik ya. Memaksimalkan. Berarti buat para moms yang mungkin masih ada yang berpikir mainan itu, waduh kayaknya buang-buang uang aja, Benar. kayaknya cuma kebutuhan hiburan sesaat. Sebenarnya enggak juga ya, dia Enggak sangat juga. menstimulus kebutuhan perkembangan dari Benar. anak ya. Iya, betul Gitu. sekali. Nah, kemudian untuk target dari Baby Stuff Friend sendiri ini sebetulnya menjangkau apakah ibu-ibu yang mungkin memang nggak mau deh banyak-banyak beliin mainan buat anak, takutnya konsumtif gitu, atau justru memang kebutuhan berikutnya di mana Baby Stuff Friend ini memang akhirnya kan berkontribusi juga terhadap sustainability, terhadap lingkungan ya Mbak. Iya, ya, gitu. benar. Jadi kita itu sistemnya, jadi kita juga bisa sharing mainan. Jadi mainan-mainan ini kan dipakai oleh beberapa penyewa gitu ya. Iya. Jadi ini benar-benar efektif. Selain kalau beli-beli terus juga jadi numpuk di rumah. Betul. Kadang juga dikasih juga orang juga, kadang kita nggak suitable buat kasih Betul, kayak betul. gitu. Jadi lebih Betul. baik sewa. Akhirnya lebih efektif. Baby Stuff Friend ini jadi one stop solution ya untuk berbagai permasalahan. Iya, karena kan ibu baru itu kadang butuh teman ya, kayak Betul, gitu, betul. butuh teman untuk, kadang ada yang baby blues Iya. gitu kan, karena melahirkan rumit, menyediakan kebutuhannya juga rumit. Betul. Jadi benar-benar kita pengen jadi one stop solution buat Iya, ibu. Betul. Gitu. Nah, permasalahan untuk ibu-ibu yang melahirkan ini ya, dari awal dia melahirkan sampai akhirnya mungkin anaknya udah balita gitu ya, Mbak. Iya. Beda-bedanya apa sih ini kebutuhan dari para ibu itu? Nah, kalau beda-bedanya memang unik banget ya. Bahkan kita ngebaca kalau tiap kota itu punya kebutuhan yang beda-beda, Iya. kayak gitu. Kayak Jadetabek ini mungkin secara produk dia udah hafal betul gitu. Jadi benar-benar dia memang kebutuhannya apa, kita bisa menjawab, pasti langsung klop. Tapi kalau misalnya untuk ibu-ibu kayak Purwakarta ataupun Bandung, kita pun bisa menjawab kayak masalahnya apa, Iya. kayak gitu, kita kasih solusinya kayak Betul, gitu. Sebisa betul. mungkin customer journey-nya tuh excellent banget di Baby Stuff Friend. Oke, menarik. Nah, mungkin untuk para moms yang bertanya-tanya nih, kalau misalnya seandainya rent untuk perlengkapan bayi atau balita, ini sebetulnya maintenance dari Baby Stuff Friend-nya sendiri terhadap mainan-mainan atau kebutuhannya sendiri seperti apa? Apakah sanitasinya nih terjaga gitu? Iya. Gimana nih Mbak? Kita berusaha memberikan barang yang memang benar-benar like new dan juga bersih. Iya. Jadi kita QC check dari mulai pengiriman, Iya. juga kita QC check. Setelah pengembalian juga kita QC check. Oke. Nah, kita pun untuk secara maintenance kita lakukan berkala, dan kita nggak in-house, bahkan kita Iya. jadi refer ke official brand Oke. gitu. Karena barang-barang yang kita punya pun udah kita kurasi secara fitur, fungsi, dan Oke. cara maintenance-nya juga. Oke. Gitu. Nah, untuk maintenance-nya sendiri ada yang namanya Baby Stuff Laundry ya? Nah, Iya, ini apa betul. nih Mbak sebetulnya? Nah, untuk Baby Stuff Laundry sendiri, ini juga ngejawab kebutuhan yang memang bunda-bunda punya barang juga di rumah, tapi juga bingung cara bersihinnya, karena kan bersihin mainan dan perlengkapan bayi itu mesti extra care. Nah, Iya. hal itu yang akhirnya kita menghadirkan juga Baby Stuff Laundry Oke. sebagai pendamping Baby Stuff Friend. Oke, keren banget ya. Ini bener-bener Mbak Firda sosok yang kreatif dan juga inspiratif lah ya gitu. Nah, kita akan explore lebih lanjut lagi terkait dengan leadership dari Mbak Firda sendiri sebagai seorang wanita bisa menghadirkan solusi dan juga inovasi dalam bisnis yang luar biasa. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Mbak Firda Utami, yaitu CEO dan juga founder ya dari Baby Stuff Friend. Nah, Mbak Firda, sebagai seorang perempuan gitu ya, sama-sama perempuan nih, saya juga sangat terinspirasi gitu ya dari inovasi dan kreativitas Mbak Firda. Nah, sebetulnya dari background pendidikan ataupun background karir sebelum akhirnya memutuskan akhirnya di dunia usaha, seperti apa sih Mbak Firda? Kalau saya sendiri sebenarnya backgroundnya dari teknik industri, dan sebelumnya saya kerja di corporate as a procurement kayak gitu. Nah, dari situ banyak belajar banget dan banyak banget bekal untuk saya akhirnya ngediriin Baby Stuff Friend. Oke, hal-hal apa aja tuh yang kemudian bisa jadi apa ya
ilmu ataupun bekal bisa sampai menghadirkan model usaha seperti ini, Mbak? Nah, untuk dari teknik industri sendiri, kita benar-benar mempelajari A to Z as a company, even though memang dia as a industry ya, biasanya manufacturing. Nah, tapi pada aplikasinya di Baby Staff Friend itu sangat kepake banget, terutama pada saat saya ngebentuk sistem operasional di internal Baby Staff Friend. Oke, menarik. Nah, kemudian Mbak, ketika sudah dihadirkan gitu ya Baby Staff Friend ini, strategi-strategi marketing ataupun yang Mbak hadirkan gitu ya, apakah itu karena Mbak Firda mempelajari sendiri atau sebenarnya dari awal memang sudah punya tim nih gitu? Iya, sebenarnya untuk strategi marketing ini perjalanannya agak unik. Sebelumnya itu saya zero marketing karena saya memang basicnya di operasional. Nah, saat itu saya nge-hire Markom, tapi saat itu saya zero marketing. Tapi saat itu achievementnya kurang baik dan akhirnya saya benar-benar mempelajari sendiri tentang marketing dan terutama dunia digital yang memang kompleks, dinamis, dan juga berkembang sangat cepat kayak gitu. Akhirnya saya banyak mempelajari sendiri tentang marketing. Wow, ini menarik ya. Berarti sebetulnya memang sebagai seorang leader gitu ya, terkadang ya memang kita juga harus punya willingness untuk mempelajari setiap sudut dari perkembangan usaha kita ya. Karena kalau hire orang aja mungkin nantinya kita kedepannya akan repot untuk nge-track performance dia juga gitu ya. Nah, sebagai seorang perempuan, nah, ini kan Mbak Firda juga udah berkeluarga ya gitu. Usaha ini didirikan ketika Mbak Firda sudah punya anak pertama ya, Mbak? Iya. Oke. Nah, ini sebetulnya dukungan keluarga sejauh ini seperti apa sih dalam Mbak Firda berbisnis sampai sejauh ini? Hal itu yang paling penting banget buat aku, terutama saat aku ngerasa memang mesti resign dari pekerjaan. Suami sangat mendukung banget karena pasti saat itu saat merintis kan pasti nggak langsung kayak sekarang, benar-benar merangkak dulu dari bawah, benar-benar mengembangkan itu. Support suami, full support ke saya kayak gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri benar-benar enjoy banget sama Baby Staff Friend, terutama mungkin karena mainan juga ya. Betul, kayak gitu. Bikin mereka seneng juga. Iya, bikin gitu mereka ya? seneng banget kayak gitu. Saat edukasi konten, untuk konten sendiri anak-anak terlibat, anak-anak suka, anak-anak enjoy, dan anak-anak hafal banget tagline-nya Baby Staff Friend di akhir video. Yuk sewa di Baby Staff Friend, itu anak-anak hafal banget. Anak-anak juga ternyata ini ya, ikut seneng kalau ibunya juga happy dengan kerjaannya. Iya, betul. Gitu ya. Produktif juga, anak-anak seneng banget. Oke. Nah, sebagai seorang perempuan nih Mbak, mungkin kan kalau Baby Staff Friend juga memang erat kaitannya dengan wanita gitu ya, dan berasal dari inovasi ataupun kreativitas seorang wanita juga gitu. Tapi sebetulnya ada tantangan-tantangan nggak Mbak sebagai seorang leader, tapi perempuan gitu, dalam dunia pekerjaan seperti apa nih? Kalau tantangannya sendiri, kita dari segi leadership ya, dan memang bisnis ini dikelilingi oleh perempuan, 90% pegawai pun perempuan kayak gitu. Nah, kadang stigmanya adalah kalau perempuan itu lemah, nggak produktif, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi tantangan adalah gimana perempuan-perempuan ini benar-benar bisa mengembangkan dan memaksimalkan value-nya di atas stigma-stigma yang ada, kayak gitu. Nah, dengan keterbatasannya, kadang mungkin kalau sebagai perempuan ya, kebutuhan di rumah juga lebih banyak, itu fleksibel selama value itu tetap terjaga. Betul. Kayak gitu. Tapi ada kesulitan tertentu nggak Mbak dalam manage waktu ataupun keseimbangan antara dunia usaha dan juga keluarga gitu? Kalau saya sendiri punya prinsip quality over than quantity. Tapi itu nggak berlaku kalau misalnya wanita karir, malah quality-nya tuh untuk anak. Tapi itu pun bisa berlaku kebalikan. Jadi quantity aku bekerja mungkin nggak 8 to 5, tapi aku benar-benar memaksimalkan quality saat bekerja kayak gitu. Jadi pada saat bekerja tuh benar-benar fokus, maksimal, kasih yang terbaik, kontrol-kontrol ini juga pegawai gitu. Makanya salah satunya buat internal sistem sendiri di operasional, aku benar-benar serius ngebangun supaya mensupport aku untuk ke keluarga juga. Luar biasa tadi ya, quality over quantity ya gitu. Jadi kalaupun sering banget gitu ya bareng keluarga, tapi ternyata kualitasnya nggak oke gitu ya, kitanya mungkin stres, banyak pikiran juga enggak lah ya gitu. Nah, kemudian Mbak Firda, ada nggak nih tips-tips gitu ya buat perempuan-perempuan atau wanita di luar sana yang mungkin ingin mengembangkan ataupun memulai
mengambil keputusan di dunia usaha gitu, tapi masih ragu karena saya seorang ibu, saya juga mungkin banyak tuntutan dari keluarga. Nah, ini ada pesan nggak nih Mbak? Kalau dari aku sendiri, tipsnya mungkin atau quotes kali ya, consistent is a key, kayak gitu. Kadang yang kurang dari seorang perempuan adalah konsisten gitu ya. Kadang langkah kita nggak panjang, kayak gitu. Kadang langkah kita nggak panjang. Tapi kalau misalnya dilakukan secara konsisten, walaupun langkahnya pendek, walaupun nggak berlari, ya kita akan capai dreams kita gitu. Jadi jangan berkecil hati, keep your dreams on your mind kayak gitu, dan terus ngelangkah gitu, dan terus konsisten, ya someday bakal achieve dream itu. Oke, keren ya. Jadi konsistensi ya Mbak ya. Kadang-kadang di awal udah takut untuk melangkah, ternyata setelah melangkah juga apa ya, cuman semangat di awal aja gitu atau ya. udah dapet kesulitan sedikit, kita kayak udah langsung drop, atau saat semangat kita udah langsung hype banget. Nah, it's better kayak fokus on your small step, kayak gitu. Fokus on your small step, terutama untuk perempuan, karena ya itu dia, langkah kita tuh kadang nggak panjang, tapi kalau misalnya kita terus melangkah, pasti kita juga bisa achieve. Oke, tadi itu dia ya, konsistensi dan juga pastinya produktivitas ya. Bagaimana seorang wanita kalau mau melangkah pastinya harus dilandasi keyakinan, dan pastinya setelah melangkah itu sendiri pasti akan ada banyak tantangan, tapi tetap konsisten gitu ya. Luar biasa, terima kasih banyak Mbak Firda Utami, CEO dan juga founder dari Baby Stuff Friend, sudah menginspirasi kita semua. Saya doakan selalu sukses untuk Baby Stuff Friend, juga untuk anak-anak Mbak Firda, ada 3 ya Mbak ya. Selalu happy, selalu sukses gitu ya, tumbuh jangan cepet tumbuh gede kali ya Mbak. Ya pokoknya selalu bahagia dan selalu sehat ya untuk keluarganya Mbak Firda. Dan pemirsa Women's Talk, semoga perbincangan tadi bisa menjadi inspirasi untuk kreativitas dari teman-teman Women's Talk. Jangan lupa untuk terus saksikan Women's Talk hanya di IDX Channel. Sampai jumpa.